Nah, karena betapa beratnya perjuangan subuh ini, ada ungkapan dalam bahasa Arab, al-ujratu biqadril masyaqqat. Ujrah itu, pahala itu, bagaimana tingkat kesulitannya. Sehingga ketika tingkat kesulitannya besar, maka pahalanya besar. Kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih diringankan langkah kita untuk bisa hadir ke Masjid An-Nur dalam rangka mengikuti kajian ba'da subuh. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya, yang mudah-mudahan insyaallah kita termasuk pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Masjid Salat An-Nur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian ba'da subuh kita kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Hilman Muharram MA yang mengambil tema meraih naungan Allah. Mohon para hadirin untuk mencermati dan mengikuti dengan sesama apa yang disampaikan oleh Ustadz, karena ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bagaimana caranya nanti di hari kiamat kita bisa mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada naungan sama sekali. Digambarkan saat hari kiamat nanti matahari itu jaraknya hanya sejengkal dari ubun-ubun kita. Untuk lebih lanjut kami persilakan kepada Ustadz Hilman untuk menyampaikan kajiannya. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak ini ya. Seperti orang DPR nih. Kayaknya dibuka nggak apa-apa ya. Auzubillahi minasyaitonir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita senantiasa
diberikan kekuatan iman Islam, diberikan kemampuan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat lahir batin, dilimpahkan, dimudahkan, diberkahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keturunan yang saleh dan salihah, dan apa yang kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membawa iman dan Islam, ala hadhihi niyyah wa qulidun salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk menjalankan ibadah, wabil khusus salat subuh berjamaah, yang tentunya ibadah salat subuh ini tantangannya cukup berat, yaitu kita melawan bisa saja mungkin nikmatnya tidur, apalagi yang kamarnya ber-AC, kasurnya empuk, bantal gulingnya enak untuk tidur, ya, sehingga bisa saja azan berkumandang tidak terdengar azan itu, saking pulasnya tidur. Tapi alhamdulillah kita bisa melewati itu sehingga tempat tidur yang empuk, kamar yang dingin tadi bisa kita tinggalkan sementara. Kita berjalan dari rumah menuju Masjid An-Nur ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata pahala subuh ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sesuai dengan perjuangannya tadi, di mana tadi kaitan dengan pulasnya tidur, kaitan dengan mungkin lelah dan lain-lain. Maka kalau kita bandingkan, perjuangan yang paling berat adalah sholat subuh. Walaupun secara umum sholat ini adalah berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena betapa beratnya perjuangan subuh ini, ada ungkapan dalam bahasa Arab, al-ujratu biqadril masyaqqat. Ujrah itu, pahala itu, bagaimana tingkat kesulitannya, sehingga ketika tingkat kesulitannya besar, maka pahalanya besar. Di mukadimah ini saya mau mengasih ilustrasi. Ada sebuah perusahaan, ada karyawan biasa, ada mungkin level manajer, ada direktur utama. Kira-kira wajar gak kalau direktur utama gajinya paling besar?
Wajar ya? Kenapa wajar? Karena tingkat kesulitannya lebih umum. Kalau mungkin si karyawan A, bagian A, dia hanya fokus mikirin urusan A tersebut. Tapi kalau direktur utama dari A sampai Z, dia harus memikirkan sekaligus harus mempertahankan perusahaan tersebut agar senantiasa eksis. Maka sangat logis ketika upahnya lebih besar, gajinya lebih besar. Kenapa? Karena sesuai tadi al-ujratu biqadril masyaqqat. Pahala upah sesuai dengan tingkat kesulitannya. Nah, salat subuh ternyata tingkat kesulitannya dan perjuangannya lebih besar. Apalagi di Jabodetabek ini, Pak. Terkadang malam seakan lebih panjang. Kalau dulu kita di kampung, di desa, habis sholat isya jam 8, jam 9 keluar udah sepi banget, Pak. Bagaimana kalau kita di Jabodetabek nih? Jam 12 masih rame, Pak. Jam 1 masih rame. Sekarang masih agak mending, subuhnya jam 4 lewat 40 sekian. Ya, waktu-waktu kemarin kita mengalami subuhnya jam 4 lebih sedikit. Jadi berarti untuk bangun subuh itu memerlukan perjuangan yang sangat berat. Maka ada redaksi hadis, man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama shallal lail kullah. Man shalla as-subha, barang siapa yang salat subuh fi jama'atin dengan berjamaah, faka'annama, maka orang tersebut shallal lail kullahu, mendapatkan pahala salat semalam suntuk, semalam penuh. Pernah enggak, Pak, salat dari maghrib, karena malam itu mulainya maghrib kalau dalam konteks agama, sampai terbenam, sampai terbit fajar shadiq, subuh, enggak berhenti-berhenti. Ada yang pernah? Kalau saya belum pernah, Pak. Nah, maka pahalanya seperti itu. Untuk itu, Bapak, kita bersyukur kepada Allah, hadirin hadirat, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwasanya kita diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah khususnya pada subuh kali ini. Kita berharap semoga ini kita konsisten, Allah senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita senantiasa tergolong umat Nabi Muhammad SAW yang istiqomah, yang setia, yang konsisten dalam menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, sehingga mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Masjid An-Nur, Bapak Witono, betul ya? Yang mana Bapak Witono? Oh, Pak, alhamdulillah. Yang saya hormati pengatur waktu, pembawa acara, mungkin beliau sekaligus pengurus juga. Kemudian yang saya hormati yang menjadikan wasilah saya, yang me-WA, kayaknya SMS sudah jarang sekarang, Pak ya? Masih ada ya? Berarti HP-nya HP jadul itu. Kalau tidak salah sebulan yang lalu menghubungi saya juga ya. Hanya kebetulan kakak di Bandung menikahkan putranya,
Jadi saya tidak bisa pada tanggal tersebut. Nah, dengan izin Allah, subuh kali ini saya bisa bersilaturahim. Hakikatnya atas izin Allah, wasilahnya melalui pengurus Masjid An-Nur, sehingga mudah-mudahan pertemuan kita ini menambah ilmu bagi saya dan bagi kita semuanya. Ini sampai 5:30 ya Pak? 5:30 berarti 10 menit lagi nih ya. Sampai jam berapa Pak? Jam 7. Kalau di jam saya syuruk ini 5:04 kalau nggak salah ya. Mana nih? Kalau nggak salah jam 5:54 apa 5:06 gitu. Di sini ada ya? Oh 5:07. Baik. Baik jamaah yang berbahagia, pertemuan ini saya akan mencoba menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah SAW. Sebelum saya menyampaikan isi hadis tersebut, ada hadis yang lain. Kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Ada dua perkara ya yang telah aku tinggalkan, kata Rasulullah SAW, yang apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Berarti kebalikan tidak akan sesat selama-lamanya berarti akan bahagia, akan selamat. Apa dua perkara ini? Kitab Allah Al-Quran, wa sunnata rasulih, dan sunnah rasulnya, yaitu hadis Rasulullah SAW. Nah, ini dua-duanya ini telah terkodifikasi atau telah dicatat, dibukukan ya. Kalau kita baca secara rinci bagaimana penulisan Al-Quran, bagaimana penulisan hadis, tentunya ini memerlukan waktu yang lama. Tapi kurang lebih singkatnya, ketika kita ingin kembali ke Al-Quran, ingin memegang teguh apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW tadi, Al-Quran, maka saya yakin insyaallah baik di masjid ini maupun di rumah Bapak Ibu masing-masing ada mushaf Al-Quran. Nah, berarti itulah yang harus kita pegang dalam makna umum. Mushaf Al-Quran ini saya yakin semuanya punya di rumah Bapak Ibu masing-masing. Punya mushaf Quran Pak? Ada. Ibu punya Bu? Baik. Suka dibaca Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kapan dibacanya? Ya, kalau mau katanya. Nah, itulah Al-Quran ya, yang menurut para ahli kurang lebih ada 30 juz ya, 30 juz, ada 114 surat, ada yang mengatakan 6.200 sekian, ada yang mengatakan 6.666 ayat. Tuh, 114 surat. Saya cek dulu Bapak-bapak. Surat pertama apa Pak? Al-Fatihah. Surat kedua apa Bu? Pintar-pintar semua orang An-Nurnya. Surat ketiga 6 Yasin. Alhamdulillah. Surat ke-5 6 Al-Waqiah katanya. Surat ke-114 An-Nas. Berarti
pengurus dan jamaah An-Nur, alhamdulillah 114 suratnya hafal. Alhamdulillah ya. 114 surat. Itulah berarti mushaf. Bagaimana kalau wasunnata rasuli, hadis Rasulullah SAW? Sama. Ini pun telah termodifikasikan atau telah dimodifikasikan atau telah dikodifikasikan, telah dikumpulkan, ditulis oleh para ahli-ahli hadis yang itu sangat ketat dalam penulisannya, dan ini pun kalau dibahas secara rinci tentu memerlukan waktu yang sangat panjang. Maka nanti ada muncul ulumul hadis dan lain-lain. Nah, lain halnya tadi kalau Al-Quran satu mushaf ya, 114 surat itu udah langsung ada di situ. Bagaimana kalau hadis? Hadis ini tidak satu mushaf dan juga tidak dalam satu yang menulisnya ya. Artinya di mana-mana. Maka kita kenal dalam hadis ini ada hadis yang pokok, namanya Kutubus Sittah. Kutubus Sittah ini masuk di dalamnya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah. Nah, saya tanya Bapak Ibu, punya kitab-kitab itu Bapak Ibu? Ada di rumah? Ada gak? Nah, jadi peninggalan Rasulullah SAW kalau tadi kitab Allah Al-Quran ya tadi itu, alhamdulillah semuanya ada. Bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW? Ya itu tadi, yang pokoknya saja ada 6 itu, dan 6 itu pun satunya saja, misalnya Imam Al-Bukhari itu enggak satu juz ya. Makanya zaman manual dulu, kalau kita manual itu wah pemerlukan seperti ini, berjejer begitu. Sekarang udah canggih, sudah ada komputeris, dikomputerisasikan, ada dalam CD, ada dalam program yang lain, sehingga tinggal buka komputer, tinggal buka laptop, bisa semua di situ ada. Nah, jamaah yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, itu secara ilmunya sedikit, ulumul hadisnya. Nah, selain itu ada gak? Ada selain itu. Misalnya ada Imam Hakim, Imam Baihaqi, Imam Ad-Darimi ya, Imam At-Tabrani, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Berarti begitu banyak tuh kitab-kitab hadis yang belum kita punya ya gitu. Maka ketika tadi ingin memegang teguh apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW tersebut. Nah, dalam pertemuan ini kita akan mencoba mengambil satu hadis yang hadis itu menurut para ahli terdapat dalam kitab Al-Bukhari dan kitab Muslim. Dalam Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, artinya kalau Bapak Ibu buka dalam kitab Imam Al-Bukhari dan dibuka dalam kitab Imam Muslim, hadis itu ada. Kalau Bapak buka Al-Quran nggak ketemu itu, ketemunya di hadis yang tadi ya. Jadi Ibu coba nanti lihat di rumah hadis tersebut. Bapak juga, waduh Pak Ustaz nggak ada bukunya, ya berarti cari dulu. Baik, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 7 ini adalah nanti kaitan dengan amaliyah, kaitan dengan perbuatan, yang mana dengan perbuatan ini akan menjadikan orang tersebut nanti
mendapat pertolongan Allah, mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah amal yang 7 tadi itu, yang kelak di akhirat itu tidak bisa lagi negosiasi yang lain kecuali dengan amal kita, bahkan nanti ditambah dengan rahmat Allah, karena amal saja tidak akan cukup, nanti akan dibantu nanti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kesempatan yang 7 ini ya sekarang dilakukannya di dunia, nanti akan mempunyai implikasi untuk akhirat, sehingga di akhirat itu amal yang dikerjakan saat ini di dunia nanti di akhirat itu akan menjadikan pelakunya itu mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Siapa itu? Pertama, imamun adilun, imam, pemimpin yang adil. Nah, ini umum nih ya. Kalau Bapak Ibu diberikan kesempatan oleh Allah untuk memimpin dalam konteks dan level apapun, nah ini agama mengajarkan harus adil. Apa itu adil? Adil itu ada yang mengatakan yang utama itu lawan dari zalim. Ya adil tidak zalim, kan begitu. Tidak menganiaya. Ada yang mengatakan adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Ilustrasinya begini, ini peci saya mungkin harganya 50.000. Punya sendal yang dibeli harganya 300.000. Mahalan mana? Mahalan sendal. Kira-kira pantasnya sendal di kepala apa di bawah? Mahalan mana tadi? Mahalan sendal. Sendal 300.000. Peci hanya 50.000. Kan gitu. Tapi karena tadarus adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya tetap aja walaupun peci tadi mahal, tetap posisinya di atas di sini. Walaupun tadi sendal walaupun peci murah, tetap di sini. Walaupun tadi sendal mahal, diinjek saja. Seperti itu. Ilustrasi saja. Silahkan bisa dijabarkan. Nah, berarti dengan kepemimpinannya itu menjadikan orang nyaman, menjadikan orang itu tenang, ya. Dan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang dikeluarkannya karena tadi adil, tidak menzalimi. Berarti dengan demikian ini istimewa. Mendapatkan yang adil ini istimewa. Karena bisa saja seseorang dengan kekuasaannya, dengan posisinya, dengan jabatannya, karena manusia itu mempunyai hawa nafsu, mempunyai ego dan lain-lain, bisa saja mengeluarkan sesuatu yang mungkin menjadikan orang teraniaya. Maka apabila dia tidak melakukan zalim, berarti dia adil, berarti orang tersebut di akhirat nanti mendapatkan istimewa, mendapatkan pertolongan, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa asbabnya? Apa wasilahnya orang tersebut dapat istimewa? Ya, dapat naungan karena dia selama di dunianya mendapatkan kesempatan tadi untuk memimpin dalam level apapun. Sekali lagi, dia berlaku adil. Dia memberikan ketenangan, keselamatan, kenyamanan, mengayomi dan lain-lain untuk bawahannya, untuk rakyatnya. Ini kalau kita generalisasi, Bapak Ibu, ada hadis yang umum, ya, yang ternyata secara umum kita bisa saja posisinya sebagai pemimpin, ya. Ada bahasa lain, ra'in, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang kepemimpinan tersebut. Ya, kalau yang tadi pemimpin dalam konteks kekuasaan berarti punya wilayahnya, punya levelnya. Paling tidak minimal pemimpin dalam keluarga. Berarti siapa nih? Bapak. Nah, pemimpin dalam kaitan hal rumah tangga, ibu. Pemimpin dalam kaitan mungkin perabotan dan lain-lain dan kaitannya rumah yang telah diwakilkan kepada pembantu, berarti dia juga sebagai pemimpin. Tapi dalam konteks yang tadi tentu ya seseorang yang diberikan kemampuan, kesempatan untuk memimpin kaitannya orang banyak, yang di situ mengeluarkan peraturan-peraturan dan lain-lain, apabila dia melakukannya dengan baik, benar, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka istimewalah orang tersebut, adillah orang itu, maka nanti di akhirat akan mendapatkan naungan Allah karena keadilannya itu. Bagaimana kalau sebaliknya? Nauzubillah, ya tidak akan mendapat naungan. Baik. Yang kedua adalah wa syabun nasya fi ibadatillah azza wa jalla. Syab di sini bisa diartikan pemuda. Angkat tangan yang masih merasa pemuda, Pak. Ada yang masih merasa pemuda atau pemudi lah. Kira-kira kalau pemuda dari sisi usia berapa tuh? Atau lebih bawah lagi remaja? Ya. Pak Ketua dan pengurus, kalau kita klasifikasi yang masuk ke masjid ini, kira-kira banyak remaja, pemuda atau banyak orang tua? Ya? Apa KWT itu? Kaum wajah tua KWT. Nah, remaja, pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, Pak Ustaz katanya wajar katanya. Kan kalau mangga masih kecil, belum begitu, ini kan wajar lah kalau asam-asam dikit katanya kan begitu. Namanya mangga masih apa? Udah. Tapi kalau mangga udah tua, masih asam juga, berarti itu tadi kan katanya tadi wajar Ustaz, katanya mangganya masih kecil, asam wajar lah. Tapi kalau mangganya udah tua masih asam juga, berarti mangga kurang ajar, naudzubillah. Kan gitu ya. Nah, di sini jamaah yang saya hormati, anak remaja, anak muda yang beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, diberikan keistimewaan. Ya. Wah, kamu kok rajin banget ke masjid. Wah, kan saya kan udah apa kira-kira? Ya. Saya udah kepala 6, kepala 7. Ya. Emang dulu kemana aja? Dulu ya masih ini wajar lah. Nah, misalnya. Tapi kalau ini anak muda, Pak, anak remaja, anak muda, jadi diberikan keistimewaan. Tetapi maknanya bukan berarti ya kalau gitu udah usia 40-50 gimana ya? Enggak begitu maknanya. Kan ini istimewa namanya. Ya. Kenapa kamu rajin? Waduh, saya udah tua, udah malu, masa saya enggak ke masjid misalnya. Ya. Tapi kalau anak muda, anak remaja rajin ke masjid, ya, menghidupkan agama Allah, itu istimewa. Nah, maka di akhirat nanti yang seperti ini akan mendapat naungan Allah. Insya Allah. Ya, kita juga tentu ya tidak ada kata terlambat. Kalau dalam bahasa Inggris kalau nggak salah ya, better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, walaupun itu tidak dijadikan patokan. Jadi artinya maksudnya jangan sampai merasa waduh saya dulu malu ya, masa remajanya begini masa tua sekarang juga kayaknya malu saya. Nauzubillah, jangan seperti itu. Ya, tetapi apabila tadi si remaja, si anu muda itu baik laki maupun perempuan tentunya
senantiasa ibadah, rajin kepada Allah Subhanahu wa taala, itu istimewa. Dan nanti di akhirat akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, jamaah yang saya hormati, wa rajulun qalbu ma'allaqun bil masajid. Nah, ini umum nih. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Berarti ingin senantiasa ke masjid, ingin senantiasa memakmurkan masjid. Makmurkan masjid ada dua, ada hissiyah, ada ma'nawiyah. Hissiyah itu secara fisik, bangun masjid, renovasi masjid, itu. Atau ma'nawiyah, apa ma'nawiyah? Memakmurkan dengan kegiatan ibadah, kegiatan ta'lim, kegiatan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mu'allaqun bil masajid. Dan jadi orang yang hatinya terpaut ke masjid, atau makna umum, nilai-nilai masjid direalisasikan dalam kehidupan kesehariannya, berarti mu'allaqun bil masajid. Tapi makna yang lebih dekat adalah orang itu hatinya selalu terpaut ke masjid, berarti ingin selalu datang ke masjid, ingin beribadah di masjid, ingin memakmurkan masjid. Selain tadi tentu merenovasi, membangun dan lain-lain, lalu dimakmurkan, itu maka orang tersebut akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia dapat naungan di akhirat nanti? Wasilahnya dia dulu di dunianya senang ke masjid. Nah, mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Insyaallah. Kalau ini umum nih, enggak remaja, enggak pemuda, ini umum. Kalau tadi yang dua spesifik memang. Ini mau usia remaja, muda, sepuh dan lain-lain, ini umum. Orang yang senantiasa hatinya terpaut ke masjid, ingin memakmurkan masjid. Dalam sebuah hadis yang lain, saksikanlah bahwa ketika orang itu berangkat dari rumah ke masjid, pulang ke rumah, terus nanti ke masjid lagi, saksikanlah itu bahwa orang tersebut iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang datang ke masjid, insyaallah itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu memakmurkan masjid, maka di akhirat nanti mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Yang berikut, warajulani tahabba fillah ijtama' alaihi wa tafarraqu alaihi. Ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, dia bersatu dan berpisahnya karena Allah. Karena ini yang mencari seperti ini juga tidak mudah, Bapak Ibu. Makanya diistimewakan oleh Allah. Seseorang biasanya dekat itu karena ada sesuatu, mungkin materi, mungkin niat yang lain, yang sifatnya tidak karena Allah. Kalau poin yang tadinya tidak ada, maka ya berpisah, dan perpisahannya ya akhirnya itu tidak baik. Tapi apabila ada dua orang yang bersatu, berpisahnya baik karena Allah, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, berarti orang ini tidak meninggalkan apa? Tidak meninggalkan musuh, tidak memutuskan silaturahim. Berarti orang ini baik bersatu maupun tidak bersatu senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mudah juga mencari yang seperti ini. Ya. Nah, maka diistimewakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu, ya. Makasih. Waduh. Nanti setelah jam 6 susu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang berikut, nah ini penting nih. Warajulun, rajulun di sini laki-laki. Da'athu imra'atun datu mahasan atau datu mansibu jamalin. Nah, ini Pak. Ada laki-laki ya yang diajak oleh perempuan secara tidak halal tentunya. Perempuan ini punya harta benda, kaya raya berarti ya, kedudukannya hebat. Terus lagi apa? Cantik. Ini maknanya nanti bisa bolak-balik ya. Ini laki-laki dulu. Diajak melakukan yang secara aturan agama itu dosa. Kesempatannya ada,
Dan tadi bukan main tadi, ya. Tapi si laki-laki ini tidak mau dan mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada yang melihat kecuali hanya berdua, tapi yakin Allah Subhanahu wa taala melihat. Bapak-bapak, nyari yang gini susah apa mudah? Susah kata ibu-ibu tuh. Malah yang ada biasanya nyari-nyari ya. Ini diajak gak mau, Pak. Ya. Ini kalau dalam Al-Qur'an kita buka kisah siapa kira-kira? Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam Al-Qur'an itu Nabi Yusuf alaihissalam itu disebutkan kan gitu, ya. Fisiknya tuh ganteng. Makanya kalau ibu-ibu lagi hamil ngandung, biasanya suka ada syukuran tuh ya. Ada 4 bulan, ada nih, terus di situ baca surat surat Maryam, baca surat Yusuf. Terus ditanya ibu itu, kenapa Bu baca surat Yusuf? Biar anaknya ganteng kalau laki-laki. Jawaban cuma gitu aja. Kenapa dibaca surat Maryam? Biar nanti melahirkannya gampang, seperti Siti Maryam. Nah, betul Nabi Yusuf ganteng, tapi tidak hanya kegantengannya. Coba kita lihat lengkapnya ayat itu. Betapa akhlaknya Nabi Yusuf alaihissalam itu, akhlaknya mulia. Ketika kecilnya saudara-saudaranya itu ingin selalu mencelakakan dia, ketika dia menjadi pejabat, anggaplah sekarang kepala negara, dia tidak tidak dendam kepada kakak-kakaknya. Bahkan saudaranya itu ya diajak untuk menuju kepada singgasana tersebut. Jadi tidak hanya kegantengannya tapi akhlaknya juga. Ini dalam kisahnya itu ya, Nabi Yusuf alaihissalam menolak tuh, ya. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, istimewa. Nah, siapapun yang mampu berlaku seperti itu, kesempatannya ada. Bahkan tadi yang mengajak itu mempunyai kedudukan, kekayaan. Kalau laki-laki cantik, kalau perempuan cantik, kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan cantik, tapi dia menolak, tidak mau. Nah, yang seperti ini istimewa di hadapan Allah. Maka karena istimewa orang itu, di akhirat nanti mendapatkan keistimewaan juga, naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Wasilahnya dari perilaku yang tadi. Berarti orang itu terhindar dari melakukan dosa dan maksiat. Jamaah yang saya hormati, yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa afqaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah ya, dengan dia menyembunyikan sedekah itu sehingga istilahnya apa yang diberikan oleh tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Ini adalah kiasan. Berarti sedekahnya betul-betul ikhlas, betul-betul ridho. Tentu dalam keterangan jaring, bolehkah orang itu memperlihatkan sedekahnya? Ya kalau mampu untuk menjaga keikhlasan, boleh-boleh saja. Ya. Indikator keikhlasan mungkin dengan menyembunyikan tadi. Ya. Artinya gini, secara syariat menyembunyikan maupun tidak menyembunyikan, asal dalam hatinya ikhlas, tidak apa-apa. Karena keikhlasan yang terpentingnya. Hanya bisa saja indikator kecenderungan sembunyi itu, menyembunyikan itu lebih cenderung kepada apa? Ikhlas. Makanya walaupun di sini kata kuncinya ikhlas, tapi secara keumuman, ketika dia menyembunyikan sehingga tidak tahu orang itu bahwa dia berinfak, bersedekah, maka orang tersebut berarti menjaga keikhlasannya. Sekali lagi, umumnya intinya adalah keikhlasan. Intinya keikhlasan. Jadi orang yang bersedekah dengan ikhlas,
maka orang itu dapat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada sedekah, ada infak, ada zakat, ada wakaf dan lain-lain. Sedekah biasanya dimaknanya secara umum. Bisa sifatnya materi, bisa sifatnya non materi. Materi ngasih uang, ngasih pakaian, ngasih kendaraan, ngasih rumah misalnya, itu sedekah ya. Atau non materi senyuman, perhatian, terus perilaku yang baik, kata-kata yang baik, nah itu sedekah juga. Jadi sedekah tuh bisa materi, bisa non materi. Bapak Ibu, kalau ada orang yang nanya-nanya alamat, itu kesempatan sedekah. Saya lagi nyari alamat nih. Oh, sebelah sana Pak. Nah, itu sedekah itu. Walaupun kita tidak ngasih uang ke orang itu. Gitu. Nah, sedekah yang ikhlas tadi mendapat naungan dari Allah SWT. Dan terakhir, seseorang yang senantiasa berzikir kepada Allah, ya, setelah dalam keadaan berzikir itu dia mencucurkan air mata. Karena apa? Karena mengingat dosa-dosa kepada Allah, atau juga dia mengingat akan akhirat. Bagaimana di akhirat nanti, apa yang nanti akan dilakukan, bagaimana situasi dan lain-lainnya, sehingga dia menangis, ya. Tangisan ini bukan urusan-urusan yang sifatnya duniawiyah, tetapi urusan-urusan ukhrawi, urusan-urusan yang kaitan dengan dosa dan lain-lain. Nah, jamaah yang saya hormati, ini bisa saja dalam keadaan waktu kita sibuk dan lain-lain, kesempatan untuk zikir kepada Allah, untuk merenung, untuk tafakkur, tadabbur dan lain-lain ini bisa saja sangat sempit waktunya. Tetapi mari kita upayakan bagaimana dari 24 jam waktu yang ada ini, agar kita bisa menyisihkan waktu. Selain sholat yang 5 waktu tentunya kita sisihkan dengan tambah sholat-sholat sunnah, diantaranya tahajud. Setelah itu kita berzikir, berdoa, meneteskan air mata kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa, memohon ampunan, rahmat, ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Bapak Ibu mungkin hadis ini pernah mendengar, tapi tidak ada salahnya kita baca kembali di subuh hari ini dengan harapan ada review, ada mengulang, sehingga dengan diulang tersebut kita berupaya bagaimana persiapan kita tentunya tidak hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia saat ini dengan sehat walafiat, dimudahkan urusan dan lain-lain, tapi juga kita kelak di akhirat ingin kita raih pahala yang istimewa, yaitu naungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan 7 pintu tadi. Bagaimana pintu-pintu tersebut kita buka, bagaimana amaliyah-amaliyah yang tadi kita laksanakan dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang kebetulan tadi dijadikan pemimpin, berkesempatan agar dengan kepemimpinannya menjadikan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau tadi mungkin berkesempatan sekarang masih ada anak yang muda, remaja, masih belum tergolong sepuh dalam konteks usia, tapi dia udah mulai rajin ibadah dan lain-lain, itu dapat istimewa, dapat naungan. Kemudian tadi laki-laki atau seseorang atau kita semua yang selalu terpaut dengan masjid untuk memakmurkan, untuk senantiasa mengaktifkan di masjid ini. Kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bersatu dan berpisahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang diajak untuk melakukan dosa dan maksiat, kesempatannya ada. Kemudian yang mengajak juga mempunyai kedudukan dan lain-lain, tapi dia tidak maunya bukan karena takut urusan dunia, tapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut tadi, orang yang bersedekah dengan keikhlasan sedekahnya, sampai-sampai apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan, istilahnya tangan kirinya tidak mengetahuinya. Ikhlas dia bersedekah. Kemudian yang terakhir, dia selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan zikirnya itu dia meneteskan air mata, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin apabila
Hadis ini Bapak Ibu pernah mendengar, mudah-mudahan sekali jadi review bagi kita, dan mudah-mudahan saya dan kita semua bisa mengamalkan ini. Posisi di mana yang bisa kita amalkan? Ya tentu mudah-mudahan itu menjadi wasilah, menjadi perantara pembuka kita untuk kelak mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya hormati, sudah waktu tanda syuruk ya. Masih boleh kurang lebih 5-10 menit sebelum saya tutup. Kalau tidak ada, kita akan langsung tutup dengan doa. Ibu-ibu, dipersilakan, ada pertanyaan untuk yang pertama. Saya minum dulu ya. Kalau nggak ada, mungkin dari bapak-bapak ada yang ingin ditanyakan. Kalau nggak ada Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Silakan. Sehubungan dengan pemimpin yang adil yang akan mendapat naungan, saya akan bertanya tentang pemimpin kekuasaan Ustaz. Pemimpin kekuasaan itu kan sifatnya terpilih karena elektoral ya. Berarti kan ada yang mendorong seseorang itu untuk menjadi pemimpin. Apakah kita sebagai pemilih, kalau mendapatkan pemimpin yang Ustadz sebutkan tadi kriterianya, di pemimpin yang adil, apakah kita yang memilihnya ini juga nanti akan mendapat naungan Ustadz? Atau sebaliknya, pemimpin yang kita pilih ternyata dia tidak adil, apakah kita termasuk orang-orang yang menjadi bagian? Karena kan pemimpin itu, kalau pemimpin kekuasaan itu kan didorong ya Ustaz, jadi memang dipilih, dia tidak bisa jadi dengan sendirinya. Apakah kita juga bisa mendapatkan manfaat atau kemudaratan itu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mewakili semuanya. Kalau kita lihat redaksi hadis itu spesifik ya, khusus. Kalau tadi teknis, bagaimana memilih pemimpin, teknisnya mungkin bisa aklamasi, mungkin bisa satu orang satu suara dan lain-lain. Itu teknis. Kita memilih berdasarkan apa yang menjadi program yang dia tawarkan, sehingga kita terdorong untuk milih itu. Ya, itu kan yang benar itu seperti itu. Kenapa kita milih itu? Ya karena kita tahu program-programnya ini. Kan seharusnya begitu. Tapi terkadang beragam juga orang milih itu, ya mungkin saya lihat wajahnya ganteng misalnya kan ya. Pantas dia kalau jadi pemimpin misal. Belum tahu, nggak melihat program-programnya ya. Atau yang ketiga ya saya senang orang itu misalnya. Sebetulnya yang bagus itu tadi, kenapa kamu milih itu? Ya karena program-programnya ini kan gitu ya. Ini dalam teknis ya, dalam teknis pemilihan ya. Karena kalau kita lihat sejarahnya Nabi Muhammad SAW, setelah itu kepada Khulafaur Rasyidin, sepakatkan teknis itu kan berbeda ya. Walaupun di situ para ahli sejarah mengatakan musyawarahnya tetap ada, teknisnya yang berbeda. Bagaimana peralihan dari Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika di Saqifah Bani Sa'idah terjadi musyawarah yang sangat sengit antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin ya. Kaum Ansor orang-orang Madinah yang memberikan wasilah keselamatan perlindungan kepada orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang Muhajirin orang yang hijrah dari Mekah. Mereka punya argumen masing-masing. Kami dong dari Muhajirin yang pantas, karena kami pindah dari sana ke sini dengan Rasulullah. Kata orang Madinah, karena kami yang kurang lebih khusyuk. Walaupun akhirnya sepakat membaiat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nanti perpindahan dari Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar bin Khattab teknisnya beda. Sayyidina Umar bin Khattab teknis, tetapi inti di situ ada musyawarah. Para ahli sejarah mengatakan inti musyawarahnya ada, teknisnya yang berbeda.
Nah, ketika dalam konteks kita di Indonesia, teknisnya itu sudah sama-sama kita tahu seperti itu. Mestinya kan yang bagus, kenapa memilih? Ya karena saya tahu program yang dicanangkannya begini. Nah, sekarang misalnya sudah jadi, bagaimana kalau sudah jadi? Kan gitu kan. Kalau kita spesifik kepada hadis yang tadi, ya tentu spesifik kepada pribadi posisinya itu. Posisinya yang milih kan bukan menjadi pemimpin, kan gitu ya. Posisi pemimpin ada yang dipilih, posisi yang dipilih. Nah, berarti kekhususan yang tadi hanya diberikan kekhususan itu kepada posisi yang mimpin tadi, gitu ya. Sehingga yang memilih tidak masuk di dalamnya itu. Karena yang milih juga kan tidak punya kemampuan juga untuk menentukan sesuatu peraturan dan lain-lain. Yang menentukan kan yang sudah terpilih. Lalu bagaimana gimana kalau gitu? Nah, enggak gimana, karena kita masih bisa dari jalur yang lain. Ya jalur pemimpin kan enggak, kan bisa jalur yang lain yang tadi. Ya, apakah dari remaja, pemuda yang rajin dari ibadah? Oh, saya udah enggak remaja lagi ya. Posisi yang lain tadi. Ya, saya belum pernah diajak untuk melakukan itu. Berarti kan enggak ada kesempatan untuk itu. Ya, masih ada posisi yang lain. Apa? Senantiasa dekat qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya selalu terpaut ke masjid, ya. Artinya dari 7 yang tadi itu, ketika seseorang tidak diberikan kesempatan oleh Allah menjadi untuk nomor 1 tadi, insya Allah masih ada dari jalan yang lain. Jadi yang saya tangkap Pak, jawabannya itu spesifik bagi posisi itu, ya. Ketika misalnya dia melakukan kebaikan, secara spesifik kebaikannya untuk dia, ya. Ya kita mendapatkan manfaat secara duniawi, mendapatkan manfaat dari kebaikan atau dari benarnya peraturan yang dikeluarkan. Tapi ketika dia zalim, ya kita tidak menjadikan terbawa kezaliman itu. Bagi siapa kezaliman itu implikasinya, ya, atau konsekuensinya bagi orang yang zalim tersebut. Nah, jadi yang saya pahami spesifik. Jadi secara khusus poin pertama tadi itu khusus bagi yang diberikan kesempatan itu. Kita yang milih, baik dia adil ataupun tidak adil, tidak terbawa implikasi akhirat. Yang saya bicarakan implikasi akhirat, ya. Tidak terbawa implikasi akhirat. Itu yang saya tangkap, sehingga dengan demikian tidak menjadi rugi, ya, dengan tidak ada kesempatan itu, ya. Masih ada dari jalur-jalur yang lain tadi. Kalau kita berdasarkan hadis ini, kan tadi ada 7. Nah, jadi maka siapapun yang diberikan kesempatan oleh Allah dalam posisi tadi yang pertama imamun adilun, dia mampu melakukan itu dan dia berusaha bahkan melakukan apa yang menjadi keharusannya, yaitu berlaku adil, maka dia dapat istimewa dan dapat naungan di akhirat insyaallah. Kita yang milih khusus poin yang tadi tidak tergolong di dalamnya. Tapi sekali lagi jangan khawatir, karena ada poin-poin yang lain. Karena tadi ada 7 poin. Itu yang saya tangkap Pak. Mudah-mudahan tidak puas dalam arti untuk selalu kita menggali. Karena itu yang saya tangkap dari keterangan yang tadi ada. Baik, dari bapak-bapak yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu-ibu? Cukup Bu? Cukup, baik. Baik, cukup Ustaz, ditutup dengan doa. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya berharap apa yang disampaikan tadi tidak menjadi ilmu lilin. Lilin itu menerangi bagi yang lain, tapi lilinnya sampai meleleh, sampai habis, ya. Saya berharap apa yang saya sampaikan tadi, saya juga berupaya untuk bisa melaksanakannya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu bagi Bapak Ibu semuanya, yang kita berusaha
dengan sungguh-sungguh agar mampu melakukan itu, karena kita yakin akhirat pasti ada. Diawali dengan kematian, akan pindah alam, akan menuju akhirat. Bagaimana akhirat nanti? Jawabannya bagaimana di dunia kita saat ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan untuk meraih akhirat, di antaranya adalah dengan apa yang disampaikan dari Rasulullah SAW dengan 7 poin tadi. Mudah-mudahan posisi kita di mana mampu melakukan itu dari 7 poin itu, mudah-mudahan akan menyelamatkan kita di akhirat nanti, sekaligus mendapat damai dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma sahhi ajsadana wa qdi hajatina wa tawil a'marana fi ta'atillah wa fi sihha wal afiyah fi barakatillah wa wasi' arzaqana waghfir dhunubana wa ansurna ya Allah 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke pembicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustaz atas tausiahnya.